warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faradania dari NIM akhir 164. Di sini saya akan mempresentasikan topik mengenai pemanis dalam makanan, jenis, aturan, dan dampaknya. Presentasi ini akan membahas jenis-jenis pemanis, regulasi penggunaan, serta dampaknya terhadap kesehatan. Yang pertama ada pendahuluan. Pemanis merupakan zat tambahan yang memberikan rasa manis pada makanan dan minuman. Secara umum, pemanis terbagi menjadi dua jenis, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami berasal dari bahan alami seperti madu, stevia, dan gula kelapa. Untuk yang pemanis buatan dibuat secara sintetis, contohnya aspartam, sakarin, dan sukralosa. Saat ini, pemanis sering digunakan dalam berbagai produk makanan dan minuman. Namun, ada perdebatan mengenai keamanan pemanis buatan hingga penting bagi kita untuk memahami manfaat dan risikonya. Yang pertama, jenis-jenis pemanis. Terdapat 3 kategori utama pemanis, yaitu pemanis alami, pemanis buatan, dan pemanis dari gula alkohol. Pemanis alami seperti madu, stevia, gula kelapa berasal dari bahan alami, mengandung kalori. Pemanis buatan, aspartam, sakarin, sukralosa, siklamat dibuat secara sintetis, rendah atau tanpa kalori. Gula alkohol, sorbitol, maltitol, xilitol tidak meningkatkan kadar gula darah, tapi dapat menyebabkan gangguan pencernaan jika berlebihan. Pemanis alami cenderung lebih sehat, tapi mengandung kalori. Sementara itu, pemanis buatan lebih rendah kalori, tapi memiliki potensi efek samping jika dikonsumsi berlebihan. Keunggulan dan kekurangan pemanis. Setiap jenis pemanis memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemanis alami lebih sehat dan tidak berisiko terhadap metabolisme, tetapi mengandung kalori yang bisa menyebabkan kenaikan berat badan. Pemanis buatan sangat rendah kalori dan tidak meningkatkan kadar gula darah, tapi dapat mempengaruhi mikrobiota usus dan meningkatkan nafsu makan. Gula alkohol sering digunakan dalam produk rendah gula, namun dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti diare jika dikonsumsi berlebihan. Aturan penggunaan pemanis. Agar tetap aman, ada batas konsumsi harian atau acceptable daily intake untuk beberapa pemanis buatan, seperti aspartam yaitu 40 mg, sakarin 5 mg, siklamat 11 mg, sukralosa 15 mg. Misalnya, jika berat badan seseorang 60 kg, batas aman konsumsi aspartam adalah 2400 mg per hari. Jika melebihi batas tersebut, ada risiko kesehatan yang dapat muncul. Kemudian waran, fakta yang mendukung konsumsi pemanis buatan. Ada beberapa manfaat pemanis buatan, antara lain yang pertama, membantu mengurangi asupan kalori dan menurunkan berat badan. Tidak meningkatkan kadar gula darah sehingga baik untuk penderita diabetes. Aman jika dikonsumsi dalam batas yang ditentukan oleh BPOM dan FDA. Menurut penelitian oleh Irfan dan Ayu pada tahun 2022, konsumsi pemanis buatan berkaitan dengan pola diet sehat, terutama bagi penderita diabetes. Selain itu, Christine dan Prasetya 2022 menyatakan bahwa sukralosa tidak menyebabkan lonjakan kadar glukosa darah. Kemudian, Rebutal, argumen yang menentang konsumsi pemanis buatan. Namun, ada juga dampak negatif dari konsumsi pemanis buatan. Yang pertama, mengganggu mikrobiota usus yang berperan dalam metabolisme tubuh. Bisa meningkatkan risiko obesitas karena mempengaruhi mekanisme pengaturan nafsu makan. Beberapa penelitian pada hewan menemukan potensi pemanis buatan meningkatkan risiko kanker. Misalnya, penelitian oleh Harley et al. Pada tahun 2024 menunjukkan bahwa aspartam dan sakarin mengubah komposisi mikrobiota usus dan berpotensi menyebabkan gangguan metabolisme. Selain itu, penelitian oleh Stephen et al. Pada tahun 2023 menemukan bahwa konsumsi jangka panjang aspartam berkaitan dengan peningkatan lemak tubuh dan obesitas. Opini tentang konsumsi pemanis. Opini mengenai pemanis buatan terbagi menjadi dua, yaitu pendukung dan penentang. Pendukung mengatakan pemanis buatan lebih sehat dibanding gula dan dapat membantu diet rendah kalori. Sedangkan penentang berpendapat bahwa pemanis buatan memiliki dampak jangka panjang yang belum sepenuhnya dipahami, termasuk potensi gangguan metabolisme dan kesehatan usus. Klaim atau kesimpulan dari data yang ada,
Dari berbagai fakta dan penelitian yang ada, dapat disimpulkan bahwa pertama, pemanis buatan bisa menjadi alternatif pengganti gula, tapi tidak boleh dikonsumsi berlebihan. Kedua, meskipun tidak meningkatkan kadar gula darah, pemanis buatan tetap dapat mempengaruhi metabolisme dan nafsu makan. Yang ketiga, regulasi konsumsi pemanis sangat penting untuk mencegah dampak negatifnya terhadap kesehatan. Untuk kesimpulannya, pemanis buatan memiliki manfaat tapi harus digunakan secara bijak. Pemanis alami lebih baik dibanding pemanis buatan jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Konsumsi pemanis buatan harus sesuai BPOM untuk menghindari efek samping, dan pemanis buatan mungkin tidak secara langsung menyebabkan obesitas, tapi bisa mempengaruhi metabolisme tubuh. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.